Apa yang dilakukan jika di kantor ada Sengkuni? Dalam dunia pewayangan, Sengkuni dikenal sebagai tokoh licik, manipulatif, dan piawai dalam adu domba. Ia bukan tokoh yang menghunus pedang di medan laga, tapi ia menebar racun lewat kata-kata dan tipu daya. Sayangnya, karakter seperti ini tidak hanya hidup di kisah Mahabharata, tapi juga sering muncul di dunia nyata, termasuk di lingkungan kerja. Lalu, bagaimana jika di kantor tempat kita bekerja ternyata ada sosok Sengkuni? Orang yang pandai bersilat lidah, memecah belah rekan kerja, berpura-pura baik di depan atasan, dan diam-diam menjatuhkan kolega di belakang. Ini bukan sekadar dinamika sosial biasa. Jika dibiarkan, Sengkuni kantor bisa merusak tim, menghancurkan budaya kerja, bahkan menciptakan lingkungan toksik yang mengganggu kesehatan mental. Berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika mendapati dirimu bekerja bersama seorang Sengkuni. Jangan ikut tertarik dalam permainannya. Hal pertama yang harus kamu sadari, Sengkuni sangat pandai memancing emosi. Ia akan mencoba membuatmu merasa tidak aman, tidak cukup dihargai, atau bahkan terisolasi. Tujuannya adalah membuatmu bereaksi, lalu ia akan memelintir reaksi itu demi keuntungan dirinya sendiri. Jadi, jangan terpancing, tetap tenang, profesional, dan jangan mudah percaya pada bisik-bisik yang tidak jelas sumber dan tujuannya. Bangun reputasi berdasarkan etika dan integritas. Cara terbaik untuk melawan fitnah adalah dengan membangun track record yang bersih. Bekerjalah dengan jujur, jaga komunikasi yang terbuka dengan rekan dan atasan, serta usahakan selalu objektif. Jika kamu sudah dikenal sebagai orang yang bekerja dengan integritas, akan jauh lebih sulit bagi seorang Sengkuni untuk menjatuhkanmu lewat gosip atau manipulasi. Simpan bukti dan dokumentasi. Jika kamu merasa Sengkuni di kantor sudah mulai berulah dalam bentuk menjatuhkan nama baik, menghasut, atau menyebarkan informasi keliru, jangan lawan dengan emosi, lawan dengan bukti. Simpan dokumentasi, email, chat, atau bukti komunikasi lain yang bisa menunjukkan kebenaran. Ini penting, terutama jika konflik sampai melibatkan pihak HRD atau manajemen. Jaga jarak, tapi tetap profesional. Berurusan dengan tokoh manipulatif butuh strategi. Menjaga jarak bukan berarti bersikap dingin atau memusuhi, tapi menjaga diri. Jangan terlalu banyak membuka celah kehidupan pribadi, apalagi informasi yang bisa disalahgunakan. Tapi tetap perlakukan ia dengan sopan dan profesional. Biarkan ia sibuk dengan dramanya sendiri, sementara kamu tetap fokus bekerja. Bangun aliansi positif. Sengkuni bekerja dengan memecah. Jadi lawannya adalah kebersamaan dan komunikasi yang sehat. Bangun hubungan kerja yang saling percaya dengan rekan-rekan lain. Ciptakan iklim kerja yang saling dukung. Jika banyak orang sadar dan tidak termakan hasutan, maka pengaruh Sengkuni akan melemah dengan sendirinya. Libatkan atasan atau HRD bila diperlukan. Jika kondisi sudah sangat mengganggu, jangan ragu untuk melibatkan atasan langsung atau HRD. Jangan membawa dendam pribadi, tapi fokuslah pada dampak yang dirasakan terhadap tim dan pekerjaan. Sampaikan dengan tenang, faktual, dan profesional. HRD yang baik pasti tidak akan tinggal diam jika budaya kerja sudah mulai dirusak oleh satu orang. Sengkuni adalah gambaran dari konflik interpersonal yang nyata di tempat kerja. Tapi ingat, setiap konflik bisa jadi peluang untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu ikut hanyut dalam drama dan balas dendam, atau tetap berdiri tegak dengan integritas? Satu hal yang pasti, kebenaran mungkin berjalan lambat, tapi ia tidak pernah kehilangan arah.
Jadi, jangan takut dengan keberadaan Sengkuni. Tak perlu melawan dengan cara licik, karena yang kamu butuhkan hanyalah karakter yang kuat, hati yang tenang, dan kerja yang konsisten. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan adalah mereka yang membangun, bukan yang merusak.